Kega Warrior, let's go. Halo adik-adik, ketemu lagi di dalam K-Quiz Kega. Dan hari ini kita memasuki pelajaran ke-12. Wow, luar biasa, tepuk tangan semua ya adik-adik ya. Nah, kakak mau lihat siapa yang tadi pagi ya adik-adik sudah beribadah di Kega. Ya, coba kakak lihat. Wah, banyak sekali ya. Terima kasih adik-adik terus setia untuk boleh beribadah bersama-sama di gereja anak Kega. Nah, sebelum Kak Stanley kasih pertanyaan K-Quiz pelajaran ke-12, seperti biasa nih kita ulang sedikit ya materinya. Masih ingat tadi kakak pembina ajarin apa? Ya, tadi kakak pembina di gereja cerita dalam pelajaran ke-12, temanya adalah Yesus menyembuhkan orang buta. Ya, diambil dalam kitab Yohanes pasal ke-9 ayat 1 sampai dengan 41. Nah, diceritakan pada waktu itu Yesus lagi berjalan-jalan sama murid-muridnya. Dan dalam perjalanan mereka, kemudian Yesus dan murid-muridnya ada melihat seorang buta yang ada di pinggir jalan dan sedang mengemis. Kemudian murid-muridnya bertanya kepada Tuhan, salah siapakah sehingga orang ini lahir sebagai orang buta? Apakah salah dia atau salah kedua orang tuanya? Kemudian Yesus berkata bahwa ada rencana Tuhan yang akan dinyatakan, ada pekerjaan Allah yang dinyatakan lewat apa yang dialami oleh orang buta tersebut. Kemudian Yesus datang menghampiri orang buta tersebut karena Yesus hatinya penuh dengan belas kasihan. Kemudian Yesus meludah ke tanah dan kemudian mengaduk-ngaduknya dan kemudian dioleskan kepada mata si orang buta tersebut. Kemudian Yesus berkata kepada orang buta itu, basuhlah wajahmu ke kolam Siloam. Siloam itu artinya yang diutus. Kemudian ketika orang buta itu pergi ke kolam Siloam dan dia membasuh wajahnya, mukanya, apa yang terjadi adik-adik? Wow, luar biasa, orang buta itu bisa melihat. Ya, yang tadinya buta dan dia bisa melihat. Orang buta itu bersuka cita, bersorak-sorak. Ya, aku bisa melihat. Kemudian orang buta itu datang menghampiri Yesus. Dan Yesus berkata kepada orang buta itu, apakah engkau percaya dengan anak manusia? Kemudian orang tersebut yang sudah menjadi orang yang normal, sudah bisa melihat, dia berkata, siapakah dia dan aku ingin bertemu dengannya? Dan Yesus berkata, akulah dia. Dan akhirnya orang tersebut sujud menyembah Tuhan. Dia percaya, dia bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Yang dulunya dia buta, sekarang dia bisa melihat. Nah, adik-adik, luar biasa ya cerita firman yang tadi diceritakan oleh kakak pembina. Apa yang kita bisa pelajari sama-sama? Ya kan, dalam setiap keadaan, dalam setiap masalah, ya kita percaya bahwa ada jalan keluar, bahwa Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Sekalipun mungkin kita merasakan, aduh Tuhan, aku punya masalah berat ya, aku punya keadaan yang gak enak, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik di dalam segala hal yang sulit yang mungkin kita sedang hadapi. Nah, adik-adik, itu ringkasan cerita firman kita pagi hari tadi. Nah, sekarang kita mau sama-sama K-Quiz kita. Pertanyaannya adalah sederhana sekali. Tadi Kak Stanley sempat singgung satu kali. Pertanyaannya adalah, apakah arti dari Siloam? Sekali lagi, apakah arti dari kata Siloam? Nah, adik-adik, papa mama, tuliskan jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa sebut nama, kemudian juga jawaban dan juga kelas. Apakah dari Bethlehem, Yerusalem, Efrata, atau Nazaret? Gampang ya. Jawaban paling lama ditunggu pada hari Selasa malam jam 12 malam. Oke? Demikian K-Quiz pelajaran 12. Tetap setia, tetap ikut Tuhan. Kita percaya bahwa Allah menyertai kita. Ada perkara-perkara yang besar. Ada berkat Allah yang menyertai kehidupan adik-adik dan papa mama di rumah. Demikian dari saya, Kega Warrior. Let's go. Kita jumpa K-Quiz berikutnya minggu depan. Dah.